Perkenalkan, nama saya Roberto Pernhas, NIM 1910416860. Kelas A1, Manajemen Apagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS untuk makul perilaku organisasi. Dosen Pak Adi Mursalin. Jawaban pertama, nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawabannya, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli yaitu: pertama, Robbins dan Job 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Lalu Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Terusnya, Handoko 2000 mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya berdasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Selanjutnya, menurut Mullins 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Dan menurut Geiger dan Jones 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang memengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Seterusnya, menurut Gordon 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Menurut Greenberg dan Baron 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawaban saya, tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Pertanyaan nomor 4. Terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dan dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawaban saya dari 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi.
terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dan organisasi. 2. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. 3. Antropologi. Antropologi yaitu mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut, yang disebut dengan kultur atau budaya, memengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Selanjut ke pertanyaan nomor 5. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawaban saya, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian kita dapat membangun cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Alasan mengapa SDM yang penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi adalah melalui kegiatan tersebut, perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan. Keseimbangan internal tersebut mencakupi tujuan sasaran serta aktivitas dari berbagai pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. 1. Prinsip nomor 1, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. 4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan, adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi suatu hal. 6. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawabannya, pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Kedua, struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Nomor 3, proses
yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Lanjut pertanyaan nomor 8. Coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawaban pertama, pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. 2. Pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktik perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. 3. Pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. 4. Pendekatan sistem, terutama diterapkannya dalam sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Lanjut pertanyaan nomor 9. Apa yang Anda ketahui perilaku individu dan nilai-nilai? Jawabannya, perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu dan lain-lain yang ada dalam organisasi. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai yang segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Pertanyaan nomor 10. Ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, itu dari individu itu sendiri, maksudnya seperti motivasi, persepsi minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar dari individu itu sendiri, seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Jadi jawaban saya, nilai dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilakunya yang baik, yang tampak maupun yang tidak tampak. Pertanyaan nomor 12. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya, keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 13. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keberagaman dalam organisasi. Pertama, 1. Cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta memahami verbal,
pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. 2. Kemampuan fisik atau cacat tubuh memperkerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Ketiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Keempat, keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syaraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. 5. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari yang mereka kembangkan, yang mereka asuh atau mereka kembangkan lebih jauh lagi dari individu itu sendiri dan dari hasil asuhan individu, keluarga, teman, dan budaya, dan lain-lain. 6. Kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan keaktivitas yang unggul. Lanjut pertanyaan nomor 14. Lanjut ke pertanyaan nomor 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah ada yang Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Di sini sepengetahuan saya, tugas-tugas yang sudah ada yang sudah diberikan kepada saya yaitu pertama, membuat video record ringkasan bab 1 pada buku perilaku organisasi. 2. Membuat video record ringkasan bab 2 pada buku perilaku organisasi. 3. Membuat record ringkasan bab 3 pada buku perilaku organisasi. Dan terakhir, membuat video record ringkasan bab 4 pada perilaku buku organisasi. Sekian dan terima kasih untuk perilaku organisasi dan dosen Pak Adi Mesalin. Hanya itu jawaban UTS saya ucapkan terima kasih.